Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Saat ini Pak D berada di Batu, tepatnya di dekatnya Museum Angkot sebelumnya. Nah, di situ Anda kalau dari Malang, nah ini Anda bisa noleh ke kanan. Nah, di situ ada apa namanya? Motko. Ya. Itu ya gambarannya rumah coklat lah ya. Nah, Anda bisa mampir di situ. Mampir di sini maksudnya, nah di sini banyak sekali variannya. Anda kepingin yang manis, kepingin yang asin, asam dan lain sebagainya. Disinilah tempatnya. Nah, sekarang saya sudah ada di dalam dan di sisi saya adalah owner. Nah, itulah beliaunya. Halo, siang. Nah, di sebelah kita ada si manis, si manis. Jembatan Non Venda, baik, silakan Non. Selamat siang, mungkin bisa diceritakan sedikit, Mbak, bisa dikenalkan juga dengan Mbak siapa, usia berapa, seperti itu. Oh, Atau KTP-nya aja, Pak. KTP-nya seumur hidup ya? Baik. Iya. Terima kasih ya buat kunjungannya. Saya Mary. Iya. Asli Batu dan di sini saya sebagai bisa dibilang owner sekaligus segalanya dalam arti Bos ya, besar. Sebarangnya deh. Jadi termasuk yang membuat coklat dan yang juga memikirkan produk-produk apa yang cocok buat Mutko. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan juga, Mbak, awal mula didirikan Mutko ini bagaimana ceritanya dan kapan? Awal mulanya adalah saya pecinta coklat, pemakan, dan sebenarnya inginnya adalah makan coklat yang enak dan ya seperti orang umumnya mereka mengingat coklat atau mengenal coklat itu biasanya yang enak itu luar negeri. Gitu ya. Mau nggak mau, dan waktu dulu saya juga merasakan itu. Tapi setelah berpikir, wah gimana caranya berpikir karena sudah tahu kalau ternyata Indonesia itu penghasil biji kakao. Akhirnya singkat cerita biar nggak lama-lama, itu membuat coklat sendiri. Waktu awalnya membuat coklat sendiri itu masih dari pabrikan, jadi coklat yang saya cetak lagi dan kita kasih variasi, tapi akhirnya setelah belajar dan belajarnya juga otodidak dan sedikit mengerti tentang biji kakao, akhirnya memutuskan untuk bikin benar-benar dari biji kakao. Dan sampai akhirnya salah satunya terciptalah Mutko. Mutko tercipta saat pandemi. Jadi efek dari pandemi ya betul, efek dari pandemi. Jadi Mutko ini brandnya, tapi badan usahanya itu kita persiapkan Agustus dari 2020. Lalu mulai persiapan coklatnya itu Februari, itu launchingnya 2021. Nah, ini nama Mutko dari sendiri, apakah dari mood kita waktu itu bagus gitu ya? Harapannya begitu, karena coklat identik dengan mood katanya, jadi memperbaiki mood. Tapi sebenarnya justru coklat-coklat yang dikenal rata-rata orang masyarakat itu permen coklat, tidak coklat. Jadi yang bikin mereka moodnya better itu gulanya, belum tentu coklatnya. Nah di sini Mutko itu mau mengenalin coklat sebenarnya itu seperti apa, yang tetap mereka enjoy. Dan kita juga konsepnya healthy, jadi healthy-nya itu ada background-nya juga. Jadi nggak cuma sekedar klaim coklatnya healthy, enggak. Gitu ya. Untuk filosofi sendiri, mungkin ada nggak filosofi dari nama Mutko ini? Mutko seperti tadi, Mutko identik kalau coklat itu katanya berhubungan dengan mood. Jadi mood ya sesuai artinya. Kalau ko-nya sendiri itu bisa jadi corporate atau coklat atau implementasi dari Mutko loh. Seperti itu. Ya. Berarti sewaktu mood itu makannya coklat enak gitu ya. Kalau nggak mood kita ambil satu, tapi kalau mood satu Kayaknya toples habis. kalau di Mutko selalu mood terus. Latar belakang dibentuknya Mutko ini, ya kan? Apalagi saat pandemi, di mana kebanyakan orang ketika pandemi tidak berani untuk membuka usaha seperti itu. Tapi kenapa Mbak Mary malah berani membuka usaha ini seperti itu? Oh ya, sebenarnya sebelum Mutko saya ada brand lain. Ya, jadi Mutko ini bukan yang pertama. Justru latar belakangnya adalah dengan brand yang pertama itu saya masih mengolah coklat sangat jauh dari teknologi. Oh, ada keterkaitannya ya? Benar, ada keterkaitannya. Sangat jauh dari
teknologi dan sebenarnya mengolah coklat butuh teknologi. Tapi itu artinya bukan berarti tanpa teknologi yang full itu kita nggak bisa. Bisa. Nah, sedangkan Mutku ini itu udah dipersiapkan dengan full ditunjang teknologi, tapi membantu manusianya. Nah, jadi ya tetap mau nggak mau karena kita udah planning, tapi ya namanya planning apa daya, COVID tiba tanpa pemberitahuan dan tanpa info kapan selesai, mau nggak mau tetap jalan terus. Ini inspirasinya dari mana? Biasanya orang itu kan dari hobi, ya. Senang makan coklat, mungkin karena beli nggak cocok dengan selera kita, atau ada inspirasi dari teman lain atau dari orang tua. Ya seperti tadi saya hobinya makan coklat dan kebetulan dari kecil itu udah dikenalin sama mama makan coklatnya itu coklat yang benar. Waktu itu zaman Van Houten yang masih impor. Jadi waktu itu nggak ngerti, pokoknya coklatnya enak loh. Tapi begitu ngerti uang beli Van Houten nggak mampu. Akhirnya beli yang semampunya kantongnya anak-anak lah. Singkat cerita, begitu ngerti uang, lalu bisa cari uang juga, uangnya habis buat beli coklat. Mikir dong, kok hedonnya buat coklat, bikin sendiri bikin sendiri ya, berkreasi, dimakan bisa, ya enak tapi nggak seenak yang cerita lama. Berarti mulai kenal coklat itu mulai kecil, dari kecil. Bukan dari si doi waktu Valentine gitu enggak? Sampai akhirnya singkat cerita kecemplung, dan itu kecemplung ya gara-gara kecemplung itu jadinya banyak ilmu dan banyak info yang awalnya cuma coklat dimakan, nggak tahu apa-apa tentang potensi Indonesia, tapi akhirnya tahu tentang Indonesia, biji kakaonya, potensinya, kualitasnya, dan ya termasuk coklatnya. Biasanya nyoba itu kan tidak sekali jadi ya, kadang-kadang beberapa kali. Nah itu butuhkan waktu berapa kali sampai kita menemukan Mutku yang cool tadi. Saya mulai dengan coklat itu 2011. Memutuskan untuk bikin coklat dari pintu bar 2017. Itu dengan brand yang lalu. Lalu 2020 itu mulai memikirkan Mutku. Jadi 2020 itu adalah varian yang ada di Mutku itu yang sudah bisa dikatakan teruji oleh pasar. Jadi variannya cuma bedanya dengan brand sebelumnya, ini versi healthy-nya. Jadi healthy yang mana Mutku gulanya nggak sampai 25% dan penggunaan gulanya pakai gula palem-paleman. Berapa tahun sih penelitian yang dibutuhkan kira-kira sampai menemukan sesuatu yang sekarang ya kalau dibutuhkan berapa tahun sampai sekarang kita masih perbaikan terus, betul. Karena yang dipakai di Mutku ini kan raw material, jadi benar-benar bergantung dengan alam, bergantung dengan petaninya langsung pasca panen. Jadi itu nggak bisa yang ya sudah standar kayak misalnya industri besar. Ya itu tadi yang mungkin sempat spill di depan, sedikit artisan. Gitu ya. Ya gitu. Jadi sasarannya konsumennya apa itu? Dari sasaran konsumen ya sebenarnya karena konsepnya healthy, jadi otomatis orang yang sadar kesehatan, tapi akhirnya dia juga paling nggak sadar yang dimakan itu sebenarnya apa. Jadi termasuk memanjakan lidah. Termasuk yang memanjakan lidah. Kadang kan orang mikirnya gini, pokoknya yang sehat-sehat itu gak enak, belum tentu. Tapi juga kita nggak maksain pingin sehat itu makannya nggak enak. Karena itu kenapa kita batasin yang di Mutku gulanya itu nggak sampai 25%. Tapi ada biasanya orang perempuan itu kalau makan coklat takut gemuk. Enggak ya? Tadi jangan lihat saya ya. Saya adalah pengkonsumsi nasi. Ya, itu nggak cuma perempuan Pak, semua. Jadi termasuk yang anak-anak udah didoktrin jangan banyak-banyak, kamu tuh loh sudah gemuk. Sebetulnya enggak ya? Sebetulnya enggak. Nah, yang bikin gemuk itu adalah tambahan-tambahannya. Termasuk ya coklat-coklat yang kita kenal dari kecil, yang brand-brandnya banyak beredar, itu yang bikin gemuk. Nah, itu sebenarnya salah satu juga kenapa Mutku itu mengambil konsep sehatnya. Karena banyak asumsi yang akhirnya mengkambing hitamkan coklat. Nah, kalau Mbak sendiri ini kan bikin coklat kan perlu basic ya Mbak ya. Apakah Mbaknya juga pernah belajar mendalami tentang coklat entah sekolah atau mungkin kursus seperti apa? Itu enggak sih. Jadi justru saya bersyukurnya zaman sekarang ya internet itu bisa diakses siapapun. Dan saat itu 2016-17, nah itu ya lewat internet atau tidak. Jadi ada orang luar negeri
saja yang digunakan untuk membuat coklat dan ada produk apa aja sih di sini? Gitu. Kalau bahan dan alat, bahan yang pasti biji kakao. Tinggal tergantung mau varian apa. Kalau alat, yang penting ada alat penggilingnya. Misalnya nggak ada alat yang lain, yang penting kita tahu setelah digiling harus diapain. Jadi tahu prosesnya. Tapi kalau mau ngomongin alat-alat yang lain, alat lain pendukungnya banyak. Jadi mulai kalau di sini itu ada yang mulai dari untuk roasting, jadi mulai dari binomi juga untuk mengupasnya sampai akhirnya untuk nyetak. Itu semua di sini ada alatnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya manual, tempering manual. Apa ada khusus mungkin pegawai yang memang khusus untuk ngecek campuran atau ini kualitas bahannya, ini kualitas dandannya, apa ada memang khusus disiapkan tenaga untuk itu? Iya. Atau jenengan sendiri? Kalau awalnya pasti saya sendiri, tapi kalau dengan di sini kan saya nggak mungkin juga kerja sendiri, jadi akhirnya harus ada tim. Dan tim itu pasti saya bekali mulai dari basic. Termasuk di sini juga karena Mutku itu terbuka kerjasama dengan akademisi, jadi termasuk terima-terima mahasiswa magang atau siswa PKL, dan itu pun kita ajari dari basic. Jadi nanti kalau di galeri itu ada beberapa produk yang itu benar-benar hasil hands-on mahasiswa dan siswa PKL yang ngolah sendiri dari biji sampai mereka temper manual. Kalau untuk bahannya sendiri, bahan kakaonya mungkin bisa disebutkan apakah dari hanya sekitar Jawa Timur, Banyuwangi, Jember, atau mungkin ada yang dari luar seperti itu? Karena biji kakao yang dipakai di sini itu syarat utamanya wajib fermentasi, jadi nggak semua biji kakao yang ada bisa kita pakai. Yang terdekat seperti yang tadi disebut ada Jember, ada Banyuwangi, lalu yang agak dekat lagi ada Gunung Kidul, jadi jauh di Yogyakarta. Lalu kita punya yang organik itu dari Jebrana Bali, dan itu yang Jebrana Bali juga sudah dipakai sama coklat maker bahkan industri yang internasional. Lalu juga yang luar pulau itu kalau yang Kalimantan ada dari Berau, yang Sumatera ada dari Aceh, lalu yang Sulawesi yang paling banyak itu ada dari Polewali Mandar. Dan itu kita nggak menutup cuma ini yang saya sebut yang produk reguler aja, tapi sebenarnya kita juga ada daerah lain kayak Sulawesi itu juga dari, bukan cuma sekedar dari Polewali Mandar tapi dari Palu itu pernah kita bikin juga. Berarti sinergi dengan petani juga langsung ya? Langsung, petani dan kelompok tani dan kooperasinya. Ya hasilnya memang yang alami gitu ya, masih belum olahan dari perusahaan gitu. Benar, dan mereka itu udah SOP, jadi fermentasinya begini. Dulu mungkin bisa diceritakan awalnya sampai bisa menemukan petani-petani yang punya potensi akan kakao-kakaonya itu, Mbak. Oh ya, kalau dulu karena saya yang awal bikin coklat, lalu pemasarannya adalah dari pameran ke pameran. Jadi waktu berangkat ke pameran, nah saat itulah ngeling dengan ya kelompok taninya dan yang lain-lainnya akhirnya kenal. Lalu kalau misalnya ada kesempatan untuk buka pameran di daerahnya, berkunjung kenalan. Gitu ya? Ya, kayak gitu sampai akhirnya ya benar-benar ngerasain kualitas biji kakao mereka. Sekalipun kita nggak ketemu, biasanya kirim sampel. Nah ini apa memang satu pilihan atau ada banyak ya usaha yang memang sudah di-planning, atau ini satu pilihan satu-satunya impian semenjak kecil memang ingin usaha untuk? Semenjak kecil, kalau semenjak kecil enggak sebenarnya. Kalau semenjak kecil ya pinginnya cuma makan aja. Cuma akhirnya ya ini begitu ngerti kecemplung secara nggak sengaja dan akhirnya makin tahu dan akhirnya apa ya terpanggil lah, bukan terbebani. Kan tidak semua ya, tidak banyak orang yang melirik usaha untuk coklat ini. Ya, mungkin karena sudah susah. Oh gitu ya, tantangannya lebih ini ya. Iya, benar. Ya soalnya mikirnya gini, jadi melalui coklat juga saya ketemu dengan orang-orang keren yang mereka memikirkan ya masa depan coklat dan kakao Indonesia. Dan itu orang-orang keren yang tadi saya sebut itu segala jenis usia, mulai dari yang lansia, komunitasnya gitu ya. mulai dari yang lansia mereka pensiun dan mereka selalu mengingatkan ini kalau nggak kita orang Indonesia yang ngerjain siapa lagi? Jadi itu satu keterpanggilan. Nah, itu artinya tamparan. Jangan sampai coklat Indonesia, jangan sampai coklat Indonesia kalah dengan coklat yang
kalau mungkin 8 tahun atau 5 tahun yang lalu sering event internasional yang perlombaan. Oh gitu. Dia mengikuti juga ya? Mutu belum mengikuti. Cuma ini saya mau cerita gimana Indonesia itu nggak kalah. Jadi biji kakao Indonesia itu dibawa oleh orang asing. Jadi yang melombakan adalah orang asing, entah itu orang Amerika, orang Eropa, bahkan coklatnya orang Jepang, tapi membawa biji kakao dari Indonesia. Entah itu dari Aceh, entah itu dari Sulawesi. Mungkin suatu waktu nanti ke depannya nanti Moko yang mengadakan lomba juga bisa kan ya. Dan itu menang loh Pak mereka. Cuman akhirnya yang dikenal kan personalnya, bukan Indonesianya. Nah, menurut panjenengan ini dari kacamata panjenengan antara usaha yang lain dengan usaha yang coklat ini enak yang mana? Nyaman yang mana? Usaha yang lain Dari sama-sama nyamannya. Sama-sama. Iya, karena kan udah berenang-renang. Kalau nyemplung kan harus berenang, bukan tenggelam. Iya. Kalau Pak Ade melihat rasanya ini cocok memang usaha coklat karena merasa senang jadi segar terus gitu. Tadi sempat disinggung kan bisa mendapatkan biji coklat yang berkualitas. Bagaimana sih Mbak cara memilah dan juga ciri-ciri biji coklat yang berkualitas itu? Kalau ciri-ciri yang berkualitas itu banyak banget runutannya. Tapi kalau dari SNI juga ada. Iya. Tapi kalau Ada yang standarnya gitu ya ada standarnya. Tapi Iya. kalau yang di Mutku itu ya Mutku itu punya standar sendiri. Jadi kita dari aroma, dari size biji, lalu dari kaptesnya itu juga. Dan itu ada semua. Kalau misalnya nih fermentasi dari aroma, wah aromanya benar fermentasi. Tapi belum tentu waktu dia dibelah, belum tentu waktu dia dimakan raw itu benar-benar fermentasi yang bagus. Kenapa harus menggunakan yang fermentasi? Ya, kenapa? Karena kalau dengan fermentasi justru cita rasa coklat itu keluar semua. Kalau biji kakao itu nggak difermentasi, ya bisa dibuat coklat tapi yang ada cuma sepet dan pahit selesai. Nggak ada layer-layer flavor yang lain yang keluar. Oh gitu. Kalau misalnya ngomongin soal kakao, ini kan pasti identik dengan pahit. Tapi kan kebanyakan dari coklat yang kami coba ini Pahit? nggak seberapa pahit. Ada yang pahit, ada yang manis, ada tingkatannya beda-beda. Adakah mungkin cara atau trik gitu ya untuk menghilangkan rasa pahit ini tanpa menggunakan pemanis buatan seperti itu? Sebenarnya justru fermentasi itu yang bisa menghilang sedikit meresidu rasa pahit. Oh gitu. Itu salah satunya. Karena apa? Kalau misalnya biji kakao tanpa fermentasi, dia itu pahitnya medok, jadi bold, dan itu dengan pahit plus tepet. Jadi walaupun misalnya ditambah gula banyak-banyak, ngefek tapi nggak terlalu nggak terlalu berarti, malah buang-buang gula. Sedangkan kalau difermentasi itu dia akan terpecah jadi flavor yang lain. Mungkin orang akan mikirnya jadi kok kecut. Fermentasinya sendiri itu butuh waktu berapa itu? Kalau fermentasi secara teori 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 Tapi hari. tergantung dari kenaikan suhunya juga. Gitu. Jadi sebenarnya ya di sini coklat itu bukan sekedar tata boga yang misalnya ada resepnya, yuk kita bikin selesai enggak. Jadi memang coklat cuman komoditi coklat ini yang dia itu butuh sains dan teknologi combine. Jadi kan sebagai pengusaha ini ya, katakan produknya ini senang mana diuji produk Anda dengan dikritik produk Anda? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Iya. Soalnya kalau nggak ada kritikan, Iya. misalnya gini, kalau nggak ada kritikan tapi lancar ya oke. Tapi kan nggak mungkin